Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang kaum Ad. Kaum Ad itu artinya turunan daripada Ad ibn Iram, ibn Aus, ibn Sam, ibn Nuh alaihi salam. Dan Al-Quran banyak menyebut tentang cerita kaum Ad ini, karena tidak lepas daripada seseorang sosok Nabi yang pertama kali dari Nabi-Nabi Arab yang kita kenal dengan Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Karena kita tahu bahwa Nabi Arab itu ada 4. Selebihnya Nabi-Nabi itu diutus kepada Bani Israel. Dan Nabi Arab itu dimulai daripada Nabi Allah Hud, kemudian setelah itu Nabi Allah Saleh, kemudian setelah itu Nabi Allah Shu'aib, kemudian setelah itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut Nabi-Nabi Arab. Selebihnya semua Nabi diutus kepada Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, pada ayat yang mungkin kita semua sudah hafal, surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang sangat tinggi yang belum pernah dibangun satu kota manapun di dunia ini. Dari sini terjadi khilaf para ulama ketika para ulama membahas tentang Iram. Iram ini apa? Apakah Iram ini sebuah kabilah? Ataukah Iram ini sebuah kota? Ataukah Iram ini apa? Pendapat Al-Imam Al-Muqatil, seorang ahli tafsir, mengatakan bahwa Iram itu artinya annaha qabilatun min qaumi Adin. Dia adalah sebuah kabilah dari kaum Ad. Tetapi Al-Imam Al-Mujahid mengatakan bahwa innaha ismul jannah allati banaha Shaddad ibnu Adin. Bahwa Iram itu sebuah sorga, sebuah kota yang sangat indah yang dibangun oleh seorang raja yang namanya Shaddad, putra daripada Ad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita jumpa dengan nama raja tersebut, Shaddad ibnu Ad, salah seorang raja dari raja-raja Arab dari kaum Ad Al-Badiyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ketika menjelaskan tentang tafsir surah Al-Fajr ayat 6 sampai 8. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, anna Shaddad ibn Adin kana malikan dha ba'sin syadidin walamma sami'a bidhikri jannati adnin allati wa'adallahu ibadahul mu'minin qala abni fil ardi mithlaha fabana madinatan azimatan hailatan falamma atamma bina'uha wa sara ilaiha bi ahli mamlakatihi ba'athallahu alaiha sayhatan minas sama
fahalaku ajmain. Walam yadkhulha Shaddad ibn Ad hadha wala man ma'ahu wa sara khabaru hadhihi al-madinati wa khabaru hadzal maliki min ayatillahi fi ibadihi wa biladihi. Kata Imam Al-Qurtubi bahwa Iram Dzatil Imad, Iram ini sebuah kota dibangun oleh Shaddad ibn Ad. Shaddad putra daripada Ad, dia seorang raja yang sangat bengis sekali. Bahkan dikisahkan Shaddad ibn Ad ini ditakuti oleh raja-raja baik barat ataupun timur. Jadi kekuasaannya Shaddad ibn Ad ini adalah kekuasaan yang hampir menyeluruh, sama dengan Dzulqarnain, Bukhtun Nasr ataupun Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, ataupun Namrud. Jadi Shaddad ibn Ad ini dia bisa menaklukkan seluruh kerajaan-kerajaan baik yang mengarah ke timur ataupun ke barat, sehingga namanya ditakuti. Karena kita tahu bahwa kaum Ad ini memiliki postur-postur yang sangat tinggi sekali. Ada yang mengatakan tinggi badan kaum Ad itu mencapai 20 sampai 30 meter dan memiliki badan yang kekar dan kuat-kuat, sehingga Shaddad ibn Ad ini mampu mengalahkan negara-negara yang mengarah ke timur ataupun ke barat, ke selatan ataupun ke utara, sehingga dia menjadi raja yang sangat ditakuti. Lah ketika diutus kepada Shaddad ibn Ad ini seorang nabi, Nabi Hud alaihi salatu wassalam, kemudian Hud ini menyerukan kepada Ad untuk beriman. Kemudian Shaddad ibn Ad ini mengatakan kepada Nabi Hud, kalau saya beriman kepadamu wahai Hud, apa imbalannya? Maka kata Hud alaihi salatu wassalam, engkau akan mendapatkan surga Aden yang Allah telah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Tiba-tiba dia mengatakan, aku juga bisa membuat surga yang sama seperti surga Aden yang Allah janjikan kepada kalian. Lihat bagaimana sombongnya Shaddad ibn Ad ini. Dia mengatakan, aku bisa membangun surga seperti surga Aden yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Akhirnya dia pun menyurati seluruh raja-raja dan negara-negara taklukannya untuk menyerahkan emas-emas mereka, perak-perak mereka, mutiara-mutiara mereka, perhiasan-perhiasan mereka. Akhirnya dia membangun sebuah surga menurut dia dengan sangat megahnya bangunannya, sampai-sampai dijelaskan dia membangun surga itu selama 300 sana, 300 tahun dia membuat kota yang berbentuk surga itu. Sementara usianya 900 sana, 900 tahun. Maklum usia orang dulu panjang-panjang. Jadi dia membuat semacam kota yang sangat indah, kononnya mirip dengan surga Aden yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, di mana istananya terbuat dari emas dan perak, kemudian juga mutiara-mutiara, kemudian juga ditanami pohon-pohon indah, kemudian air yang mengalir dengan sangat indahnya, dan istana itu menjadi perbincangan dunia kala itu. Itulah yang disebut dengan Iram. Iram adalah sebuah surga, sebuah kota yang sangat indah, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah diciptakan sebelum dan sesudahnya. Hanya orang-orang Ad saja yang mampu menciptakan Madinah seindah itu, yang kononnya kata Shaddad ibn Ad itu mirip dengan surga Aden. Dia tidak mau beriman kepada Nabi Hud, justru menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, aku pun bisa membuat surga yang sama seperti surga Aden katanya. Na'udzubillah, congkak dan sombong. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian apa yang terjadi? Karena kesombongannya,
maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus sayhatan minas sama, sebuah teriakan dari langit, fahalaku ajmain, maka satu kota Allah binasakan. Lah ketika itu Syaddad tidak sempat masuk, ketika kota itu dihancurkan oleh Allah, dirobohkan, sehingga kota yang sangat indah yang dibicarakan dunia tiba-tiba menjadi padang pasir. Tidak ada satupun yang tersisa dari kota itu kecuali dihancurkan Allah Azza wa Jalla. Lah Syaddad ini tidak masuk ke kota itu, artinya tidak kena azab, dan orang yang bersamanya. Maka ketika kemudian habar terhadap kota tersebut dan habar terhadap Raja Syaddad ibn Ad ini, makanya diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fajr, Irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ini satu pendapat. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau membantah kisah ini, bahwa kisah tentang Syaddad ibn Ad ini adalah kisah yang sangat batil, yang berasal dari kisah-kisah Israiliyah. Artinya lebih dekat kepada khurafat dibandingkan kepada hakikat. Sehingga pendapat yang kuat bahwa yang dimaksud Irama dzatil imad, Iram di sini artinya kabilah yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan, dan mereka adalah orang Arab yang disebut Al-Arabu Al-Badiyah, yang sudah punah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan urut ceritanya. Ketika Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang tidak banyak yang ada di perahunya, maka Nuh alaihi salatu wassalam kemudian diselamatkan di sebuah bukit yang disebut dengan Judi di Irak. Jadi bukit Judi letaknya di Irak. Maka setelah kemudian Nuh alaihi salatu wassalam kemudian meninggal dunia, kemudian mulailah anak turunannya mulai beranak pinak, kemudian berkembang manusia sedikit demi sedikit. Akhirnya kemudian mereka pun semakin banyak dan menempati beberapa negeri, dan mereka masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya ada sebuah kabilah dari turunannya Nuh alaihi salatu wassalam yang disebut dengan kabilah Ad atau kaum Ad. Makanya Ad, saya katakan dari awal, Ad itu putra daripada Iram, dan Iram putra daripada Aus, dan Aus putra daripada Syam, dan Syam putra daripada Nuh alaihi salatu wassalam. Artinya sudah melewati beberapa generasi. Maka kaum Ad inilah yang pertama kali melakukan kesyirikan, padahal kakek buyut mereka masih terngiang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab kaum Nuh dengan banjir. Maka kaum Ad inilah yang pertama menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika itu mereka memiliki beberapa patung yang disembah. Ada 3 patung yang diagungkan oleh kaum Ad. Yang pertama patung namanya Sod, kemudian patung yang kedua namanya Sobud, kemudian yang ketiga namanya Har. Jadi 3 patung yang sangat diagungkan, Sod, Somud, dan Har. Itu nama-nama patung yang disembah oleh kaum Ad kala itu. Ditambah-tambah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada mereka berupa kekuatan fisik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka kekuatan fisik yang luar biasa, sehingga mampu mengalahkan kaum-kaum di luar kabilahnya. Jadi Allah lebihkan kabilah kaum Ad ini dengan tinggi postur badannya, kemudian juga kuat-kuat orangnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat yang luar biasa kepada mereka. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan sebenarnya dalam Al-Quran tentang nikmat yang Allah anugerahkan kepada kaum Ad ini. Perhatikan,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu in antum illa muftarun. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud, dan Hud pun menyerukan dakwahnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, selama ini kamu hanyalah malakum min ilahin ghairu, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. In antum illa muftarun. Kemudian mereka mengatakan, selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Maka Hud mengatakan, ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala ta'qilun. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepada kalian atas seruanku. Imbalanku hanya dari Allah yang telah menciptakan diriku. Tidakkah kamu mengerti? Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, kata Hud, mohonlah ampun kepada Tuhan, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambah kekuatan di atas kekuatan kalian, dan janganlah kalian berpaling menjadi orang-orang yang melakukan dosa. Artinya Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam diutus kepada mereka sebuah nikmat. Karena bagaimanapun ketika sebuah kaum rusak kemudian diutus orang saleh untuk memperbaiki, maka kehadiran orang saleh itu nikmat yang sangat besar. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, bisa mengeluarkan dari kegelapan mereka ke dalam cahaya. Tapi mereka kaum Ad tidak pernah bersyukur dengan kehadiran Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, Allah mengatakan, wattaqullazi amaddakum bima ta'malun. Bertakwalah kepada zat yang telah memberikan nikmat kepada kalian sebagaimana yang kalian ketahui. Amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun, di mana Allah telah memberikan kepada kalian dengan berbagai macam ternak-ternakan, berbagai macam keturunan, kemudian kebun-kebun, dan juga mata-mata air. Subhanallah, artinya kaum Ad ini secara materi Allah lebihkan dibandingkan kaum-kaum yang lainnya. Secara materi Allah lebihkan dibandingkan kaum-kaum yang lainnya. Bahkan bukan hanya secara materi, bahkan secara fisik pun mereka dilebihkan. Sampai karena kuatnya fisik mereka, mereka sombong. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat dari kami, katanya. Maka Allah jawab, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Mereka tidak melihat bahwa Allah pernah menciptakan orang-orang yang lebih dulu jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa Hud alaihi salatu wassalam senantiasa mengingatkan mereka. Bahkan Hud alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa keberadaan kalian itu sebagai khulafa, pemimpin-pemimpin pengganti Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi macam-macam nasihat Hud alaihi salatu wassalam, tetap saja mereka pun membantah dan tidak menerima ajakan Hud alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana perkataan mereka kepada nabinya. Mereka mengatakan, qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Kaum Ad mengatakan, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami bahwa engkau seorang nabi masalahnya, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan percaya sedikit pun kepadamu. Innakula
in naqulu illa tarah ba'du alihatina bisu'in, in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in, qala inni ashhadullaha wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Kemudian mereka mengatakan, kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila kepadamu. Lihat, mereka menuduh Hud kesambat dengan berhalanya dan mengatakan, kamu seperti ini karena kamu telah ditimpa penyakit gila dari Tuhan-Tuhan kami dan sembahan-sembahan kami dan berhala-berhala kami, makanya kamu seperti ini. Maka Hud pun membantah dan mengatakan, sungguh aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Lihat bagaimana Hud alaihi salatu wassalam, dia amat berani sekali. Karena di antara mukjizat Nabi Hud itu, dia tidak bisa disakiti masalahnya. Padahal kaum Ad itu kan kuat-kuat tuh, kekar-kekar, kuat-kuat, dan dia bisa mengalahkan negeri-negeri dengan sangat mudahnya sehingga ditakuti oleh negeri-negeri yang lainnya. Tapi mereka tidak bisa menyentuh Hud alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana Hud dengan beraninya mengatakan, min dunihi fakiduni jami'an thumma la tundiru. Dengan yang lain, sebab itu jalankanlah semua tipu daya kalian untukku dan jangan kamu tunda lagi. Silahkan kau berbuat apa kepadaku, kata Hud alaihi salatu wassalam, silahkan lakukan saja. Karena Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam punya kunci kenapa dia tidak takut dan berani sekali kepada kaum Ad ini. Dia mengatakan, inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi 'ala sirati mustaqim. Karena sungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling, faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum, maka sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian apa yang telah menjadi tugasku sebagai seorang rasul. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum, boleh jadi Tuhanku akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain. Wala tadurrunahu syai'an inna rabbi ala kulli syai'in hafid, sedangkan kamu tidak dapat memadaratkan Allah sedikit pun, sesungguhnya Tuhanku maha pemelihara atas segala sesuatu. Di sini Hud mulai mengancam. Ketika kaum Ad tidak mau beriman kepada Hud alaihi salatu wassalam, maka Hud mulai memberikan peringatan dan ancaman agar mereka takut. Kalau seandainya kalian tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, aku hanya seorang nabi, seorang rasul, hanya menyampaikan risalah Allah. Tapi ingat, Allah bisa saja menggantikan kalian dengan kaum yang lain, katanya. Itulah Hud alaihi salatu wassalam, keberaniannya luar biasa menghadapi kaumnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi ketika mereka semakin jauh dari syariat Hud alaihi salatu wassalam dan sudah lupa akan syariat nenek moyang mereka Nuh alaihi salatu wassalam? Bahkan mereka sombong dan congkak. Bahkan para pemimpin mereka mengatakan, wa qala al mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Dan berkatalah para pemuka dari orang-orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhir serta mereka yang telah kami berikan kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan dunia, orang ini tidak lain, kata mereka, maksudnya Hud alaihi salatu wassalam, hanyalah manusia sama seperti kita. Dia makan sama kita juga makan, dia minum sama dengan minum, dia hanya orang biasa, katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka mengatakan, hayhat hayhat lima tu'adun, jauh-jauh
dari kebenaran apa yang diancamkan Hud kepada kami. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan selamanya. Lihat bagaimana pemahaman ateis itu sudah ada sejak zaman kaum Ad. Tidak percaya dengan hari kebangkitan. Bahwa kami hidup dan mati itu karena masalah waktu saja katanya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan percaya kepadanya. Intinya bahwa kaum Ad ini terus mendustakan sampai pada waktunya Nabi Allah Hud berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sama dengan Nuh. Nuh mengatakan Rabbi inni maghlubun fantasir. Tapi lihat doa Nabi Hud alaihi salatu wassalam, qala Rabbing surni bima kadzabun qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Hud mengatakan, ya Allah, tolonglah aku karena mereka sudah mulai mendustakan diriku. Maka Allah berfirman, tidak lama lagi wahai Hud, mereka pasti akan menyesal. Maka betul, pertama yang Allah Subhanahu wa taala timpakan adalah angin yang sangat panas, paceklik yang berkepanjangan, tanah-tanah menjadi kering kelontang, binatang-binatang banyak yang meninggal, kemudian juga tanaman-tanaman banyak yang usang, sehingga sebagian mereka mulai kelaparan, satu dengan yang lainnya susah makan. Akhirnya pun mereka pun kemudian memohon kepada berhala-berhala mereka agar berhala-berhala mereka menolong mereka. Mereka tetap saja tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, pada sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala uji dengan ditimpakan paceklik yang berkepanjangan, tetapi juga tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan pilihan kepada mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengirim awan yang dikiranya awan itu sebuah awan yang akan datang membawa hujan bagi mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah azab bagi kaum Ad ini, fa arsalna alaihim rihan sarsar, maka kami tiupkan angin ataupun awan yang sangat bergemuruh kepada mereka, fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adzabal hizyi fil hayati dunya, dalam beberapa hari yang sangat nahas, karena kami ingin agar mereka merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah mengatakan wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin sekali. Bayangkan, tiba-tiba kemudian datang angin yang sangat kencang. Saking kencangnya angin ini sehingga kemudian merobohkan bangunan-bangunan, bahkan ada kepala-kepala yang lepas dari badannya. Saking kencangnya angin ini bisa melepaskan kepala dari badannya. Kemudian orang-orang yang congkak diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, sampai Allah mengatakan sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Bayangkan, 7 malam 8 hari angin itu berhembus dengan sangat kencang, melepaskan kepala-kepala mereka dari badannya, mengangkat badan-badan mereka ke langit, dan orang-orang yang sombong diangkat ke langit sehingga berputar-putar di langit selama 7 malam 8 hari. Tidak jatuh itu, jasad-jasad itu melayang di atas, sampai Allah Subhanahu wa taala katakan
fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu, mereka mati bergelimpangan seperti tunggul-tunggul ataupun batang-batang kurma yang telah kosong ataupun lapuk. Anda bisa bayangkan kalau seandainya ada tunggul ataupun batang kurma yang jatuh dalam posisi berdiri dari ketinggian, kemudian menimpa bumi, apa yang terjadi? Pasti akan menancap di bumi itu. Maka itulah yang terjadi dengan kaum Ad, karena kaum Ad itu kan besar-besar. Sekali lagi, ulama sejarah mengatakan bahwa paling rendah tinggi mereka itu 20 meter, ada yang mengatakan 30 meter sama dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau jatuh dari atas itu kemudian sampai di bumi itu, nancap di bumi itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala istilahkan ka'annahum a'jazu nakhlin, mereka seperti tunggul-tunggul kurma yang dilempar dari ketinggian. Maka Allah mengatakan fahal tara lahum min baqiyah, maka adakah kau lihat seorang yang masih tersisa di antara mereka? Tidak ada, semua dibinasakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada mereka sebuah azab yang sangat mengerikan.